Pengertian hukum agraria. Istilah agraria berasal dari kata aker yang berasal dari bahasa Belanda, sedangkan agros berasal dari bahasa Yunani yang berarti tanah pertanian. Kemudian ada juga ager sebagaimana bahasa Latin yang berarti tanah atau sebidang tanah. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria LNRI tahun 1960 nomor 104 dan TLNRI nomor 2043 yang disahkan 24 September 1960. Yang lebih dikenal saat ini adalah dengan Undang-Undang Pokok Agraria, di mana dalam UPA tidak menjelaskan pengertian secara jelas, di mana hanya memberikan ruang lingkup agraria sebagai yang tercantum dalam konsideran. Kemudian ada beberapa pakar yang menyatakan tentang pengertian hukum agraria. Salah satunya adalah Utrecht, menyebutkan bahwa hukum agraria adalah menjadi bagian dari hukum tata usaha negara karena mengkaji hubungan-hubungan hukum antara orang, bumi, air, dan ruang angkasa yang melibatkan pejabat yang bertugas mengurus masalah agraria. Sejak berlakunya UPA telah membawa dampak baik dengan dicabutnya secara tegas peraturan yang tidak sesuai dengan dicabutnya pasal 51 Indische, Staatsregeling, penghapusan pernyataan, domain, serta hak agraris eigendom yang merupakan produk hukum kolonial. Pada periode Orde Baru, kebijakan pemerintah lebih diarahkan untuk mendukung kebijakan makroekonomi, yang tadinya bersumber pada sektor pertanian, maka orientasinya kemudian menjadi industrialisasi dengan menekankan ekonomi yang berbasis pada investasi asing dan juga eksploitasi SDA dalam kurung UUPA nomor 5 tahun 1969. Sejak masa reformasi sampai sekarang, hingga saat ini, apa yang diharapkan masyarakat yang ada di UPA belum sepenuhnya terrealisasi. Namun, dengan dikeluarkannya peraturan baru yang berkaitan dengan hukum agraria, seperti apa yang tertuang dalam pasal 33 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 yang menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat. Politik hukum pemerintahan terhadap kebijaksanaan hukum pertanahan. 1. Zaman penjajahan kolonial Belanda. Pengaruh politik pertanahan terlihat dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan pemerintah, di mana politik tersebut dimulai pada tahun 1830 yang ditandai dengan Perang Napoleon di Eropa. Di antara politik yang diterapkan oleh bangsa-bangsa barat di Indonesia pada saat itu antara lain kultur stelsel, agraris wet, dan agraris based. Dalam perkembangan peraturan antara agraris wet dengan agraris based ada yang mengatakan domain verklering, di mana dikatakan domain verklering sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 agraris wet yang menyebutkan tanah yang tidak bisa dibuktikan atas kepemilikan atau eigendom atau eigener. Oleh karena itu, undang-undang atau agraris wet yang dikeluarkan oleh bangsa Belanda tersebut, hukum Belanda tersebut berisi ketentuan-ketentuan yang sangat bijak kepada kepentingan-kepentingan perusahaan swasta. Namun ada sebagian juga yang melindungi kepentingan orang Indonesia asli, tapi melalui beberapa cara. Yang pertama, memberikan kesempatan bagi setiap orang Indonesia asli dalam memperoleh hak eigendom agraris atas tanahnya, sehingga dapat dihipotekan. Kedua, memperbolehkan rakyat menyewakan tanah kepada orang asing untuk rakyat yang berekonomi lemah mendapat perlindungan terhadap orang yang berekonomi kuat. Ketiga, secara global, peraturan agraris wet bertujuan memberikan kemungkinan kepada para modal asing untuk berkembang di Indonesia dengan hak Erfrek atau HGU selama 75 tahun, tanah dengan hak postal atau HGB, hak sewa, dan hak pinjaman pakai. Jadi jelas di sini pemerintah Belanda berwenang memberikan hak atas tanah tersebut pemilik kepada pemilik atau eigener, dan karenanya itu negara dinyatakan sebagai pemilik atas tanah. Domain verklering yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak perlu membuktikan haknya atas proses perkara,
Sebaliknya, pihak lainlah yang selalu membuktikan kewajiban. Pembuktian kepada rakyat itu artinya tidak mempunyai keadilan. Oleh karena itu, pernyataan Domain Verklering tahun 1870 tidak dapat dipertahankan lagi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesungguhnya dalam pembelian hak atas tanah negara, negara tidak perlu bertindak sebagai agener atau kepemilikan. Cukup bila undang-undang memberi wewenang kepada pemilik untuk berbuat sesuatu kepada penguasa atau overhead. UU PA berpendapat sama dengan ini terlihat dalam pendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan di dalam pasal 33 UUD NRI 1945, tidak ada tempatnya negara bertindak sebagai pemilik tanah dan adalah lebih tepat jika negara bertindak sebagai badan penguasa. Begitu juga dalam larangan pengasingan hak atas tanah ditegaskan dalam STB 1875 nomor 179 menegaskan segala perjanjian yang bertujuan penyerahan atas tanah maka dilakukan atas kesepakatan antara para pihak. Tapi dalam kenyataannya, Belanda melakukan pelanggaran atau prestasi. Dengan demikian, sangat jelas tidak memihak kepada rakyat, tetapi sangat menguntungkan kepada perusahaan-perusahaan swasta milik Belanda yang ada di Indonesia pada saat itu. Oleh karena itu, 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia berusaha untuk merubah sistem hukum agraria Belanda dengan menyesuaikan dari hukum negeri sendiri. Usaha ini baru berhasil dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Artinya, setelah 15 tahun Indonesia merdeka, barulah bangsa Indonesia memiliki aturan sendiri terkait agraria. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 dijelaskan bahwa atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 UUD NRI tahun 1945, sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi seluruh rakyat Indonesia. Perkembangan pasca kolonial Belanda. Pada tahun 1950, arah kebijakan kolonial Belanda sudah dikatakan berubah dari tahun sebelumnya. Perubahan itu dipengaruhi oleh cara bangsa Belanda untuk menarik ahli-ahli hukum Indonesia agar mau menambah ilmu pengetahuan di negara Belanda dengan cara halus dan lain sebagainya untuk kamuflase belaka. Seperti halnya politik, bangsa Belanda sebelumnya datang ke Indonesia bukan untuk menjajah, melainkan untuk berdagang. Namun pada tahun 1602 terjadi persaingan dagang antara Perancis, Inggris, dan Jepang. Namun karena Belanda lebih dulu datang ke Indonesia, maka Belandalah yang menerobos masuk ke dalam sistem tatanan hidup masyarakat Indonesia. Sehingga VOC yang pada saat itu hanya berniat untuk berdagang memiliki niat lain, yaitu diantaranya mengurus anak-anak negeri. Untuk hal itu, Belanda membuat KUHD yang dikenal dengan WVK. WVK dibentuk untuk kepentingan dagang bangsa Belanda. Jika dihubungkan dengan Domain Verklein dengan UUD NRI tahun 1945 pasal 33 ayat 3 dan Peraturan Menteri Agraria nomor 5 tahun 1999 menjelaskan yang pertama, pelepasan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan UUD nomor 20 tahun 1961. Yang kedua, pelepasan hak atas tanah sesuai dengan Kepres nomor 55 tahun 1900. Masa sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Perkembangan hukum agraria di Indonesia mengalami sebuah kemajuan, ditambahi dengan lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan hukum agraria, antara lain sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1946, yaitu tentang penghapusan hak istimewa dari Desa Verdikan Banyumas. 2.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1948 yang mencabut PGM yang berlaku di Surakarta dan Yogyakarta. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 yang merupakan pelengkap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1948 menjelaskan hak konversi dihapus secara tuntas. 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang mekanisme pengawasan bagi pemindahan hak atas perkebunan. 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 tentang peraturan tindakan terhadap perkebunan. 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1952 yang mengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1951 tentang sewa tanah untuk menanam tebu. 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1954 tentang perbuatan pemindahan hak atas tanah yang timbul pada hukum Eropa haruslah seizin Menteri Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1957 terkait dengan wewenang Menteri Kehakiman dialihkan ke Menteri Agraria. D. Ruang lingkup hukum agraria. 1. Bumi. Bumi menurut pasal 1 ayat 4 UU PA adalah permukaan bumi. Permukaan bumi menurut pasal 1 ayat 4 UU PA adalah tanah. 2. Air. Menurut pasal 1 ayat 5 UU PA adalah air yang berada di perairan pedalam maupun air yang berada di wilayah Indonesia. Dalam pasal 1 angka 3 UU nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan. Air meliputi air yang terdapat di dalam atau berasal dari sumber-sumber air. 3. Ruang dan angkasa. Ruang angkasa menurut pasal 1 ayat 6 UU PA adalah ruang di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah Indonesia. 4. Kekayaan alam di dalamnya. Kekayaan alam yang terkadang di dalam bumi disebut bahan, yaitu unsur-unsur kimia, mineral, dan segala macam batuan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan. Pembidangan dan pokok bahasan hukum agraria. Secara garis besar, hukum agraria setelah berlakunya UU PA dibagi menjadi dua bidang, yaitu yang pertama ada hukum agraria dalam arti sempit. Hak yang membahas tentang hak penguasaan atas tanah, meliputi hak bangsa Indonesia atas tanah, hak menguasai dari negara atas tanah, hak ulayat, hak perorangan atas tanah. Yang selanjutnya, yang kedua ada hukum agraria dalam arti sempit. Materi yang dibahas yaitu yang pertama ada hukum pertambangan, yang kaitannya dengan hak kuasa pertambangan. Yang kedua ada hukum tentang kehutanan, yang kaitannya dengan hak penguasaan hutan. Yang ketiga ada hukum pengairan, yang kaitannya dengan hak guna air. Dan yang keempat ada hukum ruang angkasa, yang kaitannya dengan hak ruang angkasa. Dan yang kelima, yang terakhir ada hukum lingkungan hidup, yang kaitannya dengan tata guna tanah atau LED. Sejak berlakunya UU PA telah membawa dampak baik dengan dicabutnya secara tegas peraturan yang tidak sesuai dengan dicabutnya pasal 51 Indis C. Stadregeling, penghapusan pernyataan, domain, serta hak agraris elegendom yang merupakan produk hukum kolonial. Pada periode Orde Baru, kebijakan pemerintah lebih diarahkan untuk mendukung kebijakan makroekonomi, yang tadinya bersumber pada sektor pertanian, maka orientasinya kemudian menjadi industrialisasi dengan menekankan ekonomi yang berbasis pada investasi asing dan juga eksploitasi SDA dalam kurung UU PA nomor 5 tahun 1969.
Sejak masa reformasi sampai sekarang, hingga saat ini, apa yang diharapkan masyarakat yang ada di UU PA belum sepenuhnya terrealisasi. Namun, dengan dikeluarkannya peraturan baru yang berkaitan dengan hukum agraria, seperti apa yang tertuang dalam pasal 33 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 yang menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat. Pengertian hukum tanah. Effendi Parangin menyatakan bahwa hukum tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis dan tidak tertulis, yang mengatur hak penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga hukum yang hubungannya yang konkret. Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah, di mana yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisi kewajiban bagi pemenang haknya untuk berbuat sesuatu untuk tanah yang dimilikinya. Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional adalah 1. Hak bangsa Indonesia atas tanah. 2. Hak penguasai dari negara atas tanah. 3. Hal ulayat masyarakat atas hukum tanah. 4. Hak perseorangan meliputi 1. Hak atas tanah. 2. Wakaf tanah hak milik. 3. Hak jaminan atas tanah atau tanggungan. 4. Hak milik atas satuan rumah susun. Asas-asas hukum agraria di Indonesia. 1. Asas nasionalisme. Asas yang menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah atau yang mempunyai hubungan dengan bumi dan ruang angkasa. 2. Asas dikuasai oleh negara. Bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU PA. 3. Asas hukum adat yang desainer. Bahwa hukum adat yang dipakai sebagai dasar hukum agraria adalah hukum adat. 4. Asas fungsi sosial. Asas yang menyatakan bahwa penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan hak-hak orang lain dan kepentingan umum, sesuai dengan pasal 6 UU PA. 5. Asas kebangsaan atau demokrasi. Setiap warga negara Indonesia baik asli maupun keturunan berhak memiliki atas tanah. 6. Asas non-diskriminasi tanpa pembedaan. Asas yang tidak membeda-bedakan keturunan anak. Artinya, setiap warga negara Indonesia berhak memiliki hak atas tanah. 7. Asas gotong royong. Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi dan atau di dalam bentuk gotong royong lainnya. 8. Asas unifikasi. Hukum agraria disatukan dalam suatu undang-undang yang diberlakukan bagi seluruh WNI atau warga negara Indonesia. 9. Asas pemisah horizontal atau horizontale scalding Begin-Cell. Asas yang memisahkan antara pemilikan hak atas tanah dengan benda atau bangunan yang ada di atasnya.